Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti, dan semoga kita termasuk umat beliau yang dinanti-nantikan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, pada hari ini saya akan memberikan penjelasan atau pengetahuan atau manfaat dari zikir. Jadi pada bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak zikir, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan agar kita nantinya mendapatkan ridha dari Allah dan kita nanti akan mendapatkan fadilah karena memperbanyak zikir di bulan Ramadan. Fadilah memperbanyak zikir di bulan Ramadan antara lain yang pertama yaitu dikelilingi malaikat. Bagaimana rasanya apabila kita dikelilingi malaikat? Bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, yang tanpa ada noda sedikit pun dosa. Ketika kita dikelilingi oleh malaikat, akankah kita lebih baik kita melakukan kebaikan dan meninggalkan beberapa hal-hal yang tidak baik agar nantinya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi berkah yang berlipat. Diberi berkah yang berlipat. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan. Kenapa tidak kita perbanyak untuk berzikir dan mengurangi hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak dianjurkan di dalam agama kita. Jadi semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkah yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diingat oleh Allah. Ketika kita mau mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Seperti halnya kita diingat oleh kekasih kita atau orang yang kita cintai, pasti kita akan merasakan senang. Begitu juga ketika kita diingat oleh Allah, betapa bahagianya kita, betapa kita Masya Allah, karena kita akan dirindukan oleh Allah untuk menempati jannahnya Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang keempat, menjadi penghuni surga. Ketika kita banyak berzikir, maka selain diingat oleh Allah, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita akan mendapatkan tempat di sisi Allah. Entah nanti kita di surga yang mana itu menjadi kehendak Allah. Dan semoga kita menempati salah satu surga yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kelima, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah. Pada bulan Ramadan ini, ketika kita banyak berzikir, berarti kita telah menghapus beberapa dosa, menghapus beberapa hal-hal yang telah kita lakukan di hari yang lampau. Dengan zikir, dengan berdoa, dengan melakukan hal-hal yang baik. Karena di bulan Ramadan ini pasti kita berharap bahwa bulan Ramadan ini yang selama 1 bulan ini kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dan mendapatkan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Kemudian diberi ketenangan hati. Apabila kita
mendapatkan sakit hati, stres, mungkin karena pekerjaan atau karena kegiatan, berzikirlah. Karena dengan berzikir kita bisa menenangkan hati, menenangkan mata, menenangkan mulut kita agar kita bisa berucap dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan berzikir agar lisan ini tidak mengutarakan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dengan berzikir kita bisa menghapus beberapa, mungkin dulu kita pernah berkata, mengucapkan atau mengumpat atau menghina seseorang, tetapi dengan berzikir kita bisa mengerem, ya, mengerem hal-hal yang tidak baik yang keluar dari lisan kita. Kemudian Allah bersama orang yang berzikir. Allah pasti bersama orang yang berzikir. Karena apa? Ketika kita berzikir, pasti yang kita ucapkan adalah apa? Kita menyanjung Allah, kita berterima kasih kepada Allah, sehingga pada waktu itu Allah akan bersama orang-orang yang berzikir. Karena zikir itu adalah ucapan yang paling bagus ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki, maka berzikirlah. Maka Allah akan melipatkan pahala kita dan kita akan mendapatkan tempat di sisinya. Kemudian melancarkan rezeki. Ya, zikir selain kita mengucapkan secara lisan, otomatis ketika zikir kita akan zikir kita akan sampai kepada Allah, dan Allah akan, ketika kita berdoa, pasti Allah itu akan memprioritaskan kita bahwa oh, orang ini ketika meminta sesuatu kepada saya, dia pasti memuji saya. Maka ketika kita mau meminta sesuatu kepada Allah, maka pujilah Allah. Insya Allah, Allah akan mendengar doa kalian dan insya Allah akan mengijabah doa-doa kalian. Mengontrol diri. Ya, tadi sudah saya paparkan. Jadi, ketika kita di bulan Ramadan ini khususnya, ketika mungkin sebelum bulan Ramadan kita pernah gibah, kita pernah menjelekkan orang lain, ketika pada waktu kita menuturkan hal-hal yang tidak baik, dengan banyak berpikir itu kita dapat mengontrol diri, mengontrol semua yang ada pada diri kita, dari lisan, mata, hati, dan semua fisik yang ada pada diri kita, agar melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, menyehatkan otak. Iya, otak kita kalau diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka otak kita akan apa? Sakit. Seumpamanya kita isi dengan kebencian, kemudian mengatakan hal-hal yang tidak baik, itu sebenarnya akan memberikan penyakit pada otak kita. Maka dari itu, untuk menyembuhkan otak kita dari hal-hal yang tidak baik, maka kita banyaklah apa? Berzikir. Ya, ingat kepada Allah bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, maka kita juga akan kembali kepada Allah. Ingatlah kematian, karena dengan kematian itu kita akan ingat bahwa di dunia ini selain kita Jawanya mampir ngombe, ya, selain itu kita akan mencari beberapa pahala agar kita nanti ketika di alam barzakh kita ditimbang mana yang lebih banyak, hal yang tidak baik atau dosa kita atau pahala kita, ya. Jadi harus kita ingat. Kemudian diliputi untung. Zikir itu menguntungkan kita. Tidak ada zikir atau mengingat Allah itu yang merugikan. Jadi ketika kita
banyak berpikir, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, yang mana kemudahan itu akan memberikan untung kepada kita. Kemudian diberi kebahagiaan setelah mati. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah kekal. Kita akan hidup kekal nanti setelah kita meninggal. Kita akan dikumpulkan oleh Allah. Kita akan ditimbang pahala dan dosa kita. Ketika pahala kita lebih banyak, maka kita bisa. Ketika pahala kita lebih baik, kita bisa bagaimana menikmati surganya Allah. Kalau kita bayangkan surga itu bagaimana, surga itu adalah tempat yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa seperti taman yang indah, yang mana di dalamnya mengalir sungai-sungai, mengalir banyak sekali kenikmatan yang ada di dalamnya. Siapa yang tidak menginginkan hal itu? Jadi perbanyaklah untuk berzikir, karena dengan berzikir kita akan merasakan bahagianya hati ini. Ketika apalagi dengan berzikir itu Allah sudah menjanjikan kepada kita akan pahala yang banyak apabila kita melaksanakannya. Khususnya di bulan Ramadan ini, Allah menjanjikan kita pahala yang banyak. Jadi marilah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir yaitu fadilah dari memperbanyak zikir di bulan Ramadan, yaitu amalan yang disukai Rasulullah. Amalan yang disukai Rasulullah. Pasti ketika kita berzikir berarti kita apa? Kita menjalankan sunnah Rasul. Karena apa? Pada waktu beliau masih ada, Rasulullah itu sering memuji Allah. Beliau tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk. Maka dari itu, tirulah Rasulullah. Dengan kita meniru Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dunia yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita memperbanyak zikir, beribadah kepada Allah, agar nantinya kita mendapatkan apa yang baik, ya, kemudahan. Kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah. Dan semoga di bulan Ramadan ini puasa kita bisa kita selesaikan dengan baik. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, iman, Islam, dan ihsan. Dan semoga kita di tahun depan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak memuaskan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.